Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak tentang masalah seputar haul. Jadi saya barusan berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman. Juga saya melihat beberapa konten kreator yang membicarakan tentang seputar haul. Jadi saya punya kesimpulan bahwasanya haul itu memang menjadi tradisi, khususnya di bangsa Indonesia, ya. Artinya tradisi itu di mana ketika mengadakan haul itu yang paling besar dan heboh itu memang di Indonesia. Nah, saya mengawali pembahasan ini dengan salah satu riwayat hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri jasa orang lain. Atau dalam satu riwayat yang lain, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak menghargai jasa orang lain. Artinya begini, teman-teman. Ketika kita melihat pergerakan klan Ba'alawi ini di dalam mengeksploitasi umat dalam rangka menjajah satu wilayah, itu dengan kata-kata haul, dan itu masyhur sekali. Misalkan ada haul Malang, ada haul Gresik, ada haul Solo. Nah, memang kita selama ini tidak menyadari sebelum para kiai ini menyampaikan keresahannya tentang kalimat-kalimat haul yang disematkan kepada salah seorang habaib yang sedang dihauli. Artinya begini, ketika ada informasi tentang haul Gresik, nah, yang terfikir di dalam mindset seseorang itu pasti sahibul haulnya itu klan Ba'alawi. Padahal klan Ba'alawi itu imigran di situ. Justru yang membangun Gresik itu adalah Maulana Malik Ibrahim dan Kanjeng Sunan Giri. Sementara selama ini kita tahu, ketika ada haul Kanjeng Sunan Giri, ada haul Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, itu belum pernah haul Gresik, haul ini enggak. Begitu juga di Malang. Kita sama-sama tahu bahwasannya yang membabat alas kota Malang itu adalah Ki Ageng Gribik, murid daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Belum pernah ada tuh ketika ada haulnya Ki Ageng Gribik menggunakan istilah haul Malang. Nah, ini bentuk penjajahan wilayah dengan cara mengandalkan silsilah nasab, menceritakan kewalian-kewalian leluhurnya, dan banyak di antara mereka ini yang saling mengunggulkan satu sama lain. Sehingga banyak menciptakan majelis-majelis taklim
di mana majelis taklimnya itu yang mayoritas isinya sholawatan, ya sangat jarang sekali majelis taklim yang seperti kiai-kiai pribumi di dalamnya itu yang berisi tentang pelajaran-pelajaran dasar-dasar agama untuk menguatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan masyarakat yang ada di dalam majelisnya. Umumnya ya ratipan, sholawatan, habis itu ngobrol ngopi sampai subuh. Kenapa? Karena saya juga pernah ikut di dalam majelis-majelis seperti itu, khususnya di daerah Jawa Barat. Walaupun saya ini orang Madura, saya orang Bangkalan, tapi saya sering ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, bahkan menginap berhari-hari, kadang pernah juga sampai 1 bulan, 2 bulan gitu. Hanya untuk meneliti itu. Nah, sehingga majelis-majelis yang banyak itu fungsinya adalah untuk mempromosikan klan Ba'alawi. Sehingga nanti kalau ada haul Gresik, Habib Abu Bakar Gresik itu, nanti semua majelis dari Jakarta, Jawa Tengah yang dipimpin oleh para habaib itu akan menggiring jamaahnya untuk datang ke sana. Begitu juga kalau di Solo, begitu juga kalau di Malang. Nah, itu polarisasinya seperti itu. Tujuannya apa? Ya untuk menjajah wilayah. Sehingga masyarakat itu akan lupa sedikit demi sedikit tanpa disadari akan kiprahnya Wali Songo. Makanya tadi saya mengawali pembahasan ini dengan hadis qudsi. Barang siapa yang tidak menghargai jasa orang lain, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang terbukti kan kemana mereka ketika Wali Songo itu nasabnya dibelokkan? Kemana mereka ketika Wali Songo itu dilecehkan dengan mengatakan bahwasanya Wali Songo itu mandul, tidak punya keturunan? Di mana mereka itu ketika akidah dibelokkan? Apakah mereka tidak sadar dengan itu? Apalagi dengan lantangnya mereka mengatakan bahwasanya Wali Songo itu adalah bagian dari klan Ba'alawi. Anda tahu dari mana? Sementara kami-kami ini zuriyahnya Wali Songo dari dulu tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari klan Ba'alawi. Jauh sebelum polemik nasab ini terjadi, kami tidak pernah menyatakan diri kami ini bagian dari klan Ba'alawi. Karena memang beda jalur. Jalur yang diakui oleh Ba'alawi itu beda dengan jalur yang kami miliki di dalam catatan keluarga maupun manuskrip-manuskrip di dalam nakobah kami gitu. Nah, kembali lagi ke masalah haul tadi, teman-teman ya. Tidak pernah ada dari kalangan ulama kita yang ketika mengadakan haul itu mengatasnamakan satu daerah. Kenapa? Karena seakan-akan ketika misalkan nih Syekhana Khalil Bangkalan, karena beliau berdomisili di Bangkalan, lahir di Bangkalan dan wafat di Bangkalan, makamnya di Bangkalan, ketika mengadakan haul, keluarganya mengatakan haul Bangkalan. Nggak pernah ada itu. Kenapa? Karena seakan-akan nanti Syekhana Khalil ini dianggap mengeksploitasi kota Bangkalan. Sehingga para alim ulama, para aulia yang ada di kota Bangkalan itu makamnya seakan-akan tidak diakui gitu. Seakan-akan mau dikaburkan gitu. Nah, itu bahayanya, teman-teman. Ya mungkin ini pola pikir saya salah. Tolong dibenarkan. Tapi ini yang diperbincangkan oleh para alim ulama. Memang tidak sampai ke medsos, saya yang akan menyampaikan ke medsos gitu.
Biarkan saya yang dihujat oleh mereka, asalkan para kiai tidak ikut dihujat oleh mereka. Saya yang menyuarakan suaranya kiai, jadi saya yang akan dihujat oleh mereka. Kenapa? Demi untuk menjaga marwahnya para kiai. Agar supaya keresahan beliau-beliau ini tersampaikan melalui channel YouTube saya. Gitu. Nah itu yang saya anggap berbahaya, teman-teman. Kemana Kiai Idrus Romli yang sampai detik ini gigih membela nasabnya Ba'alawi? Ketika Wali Songo dikatakan mandul, nggak ada suaranya. Kemana Anda? Ketika Kiai Hasyim Asy'ari direndahkan oleh salah seorang Habib Bocil, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu ilmunya nggak seberapa dibanding dengan Habib Utsman bin Yahya mufti Belanda. Karena Habib Utsman itu derajatnya mufti. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari itu hanya hadratus syekh katanya. Kemana Anda tidak bersuara? Gitu loh. Apakah tidak lebih berbahaya statement-statement yang mereka gaungkan di medsos itu dibandingkan dengan kami ketika membahas menelaah keabsahan nasab mereka? Kan begitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir gitu loh, apalagi seperti Ustaz Wafi ya. Saya tidak meragukan kealiman beliau-beliau. Sangat alim, sangat allamah, apalagi lulusan Sidogiri. Gitu kan. Walaupun saya juga pernah di Sidogiri gitu. Akan tetapi bagaimana bisa seorang Ustadz Wafi ini dengan yakinnya mengatakan bahwasanya tidak ada ulama yang mengisbat nasabnya Wali Songo kecuali dari klan Ba'alawi? Ini kan statement yang luar biasa gitu. Apakah Ustadz Wafi sudah menelaah tentang silsilah nasabnya Wali Songo? Apakah Anda sudah berkorespondensi dengan keluarga Wali Songo sehingga Anda berani mengatakan itu? Ya mohon maaf, Anda mau membela klan Ba'alawi dari sisi keabsahan nasabnya, silahkan. Gitu loh. Silahkan. Tidak ada masalah, karena ini akan menjadi khazanah keilmuan tersendiri. Tapi jangan mengklaim seperti itu, gitu loh. Karena Anda belum tahu Wali Songo itu seperti apa silsilah nasabnya. Tidak hanya di Indonesia, Pak. Di seluruh dunia terkenal gitu loh. Bahkan sejarawan Jepang saja sampai datang ke Indonesia untuk menelaah atau meneliti sejarah Wali Songo gitu loh. Dan mohon maaf, Wali Songo ini tidak hanya tertulis di buku-buku sejarah Indonesia. Bahkan sejarawan-sejarawan luar negeri pun menulis tentang Wali Songo gitu loh. Berbeda dengan klan Ba'alawi. Mayoritas catatan internal mereka, eksternalnya itu terbatas, hanya beberapa kitab, bisa dihitung jari, yang menceritakan tentang biografinya para habaib yang dianggap wali oleh klan Ba'alawi itu. Saya bukan tidak percaya kepada kewaliannya, tapi saya mau bertanya kebenaran sejarahnya, kan begitu. Jadi jangan dipelintir kami ini membenci para wali, bukan. Tapi apakah tidak malu orang yang baru datang ke Gresik, berdomisili di Gresik, sementara di Gresik itu jauh sebelum mereka ada di Gresik, jauh sebelum ada negara Indonesia, itu sudah ada makam tua yang menyebarkan Islam di tanah Gresik itu, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Begitu juga di Malang, begitu juga di Solo. Kok bisa-bisanya mengklaim itu Haul Solo? Seakan-akan walinya itu dia sendiri. Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, dan Ki Ageng Geribik itu nggak ada. Gitu. Nah itu yang saya maksud teman-teman ya. Ya kira-kira demikian dululah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah bahan pemikiran kita, serta kewaspadaan kita terhadap gerakan-gerakan mereka yang begitu masif, terstruktur, dan terorganisasi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.